Dari dulu kita diajarkan, si patokong, yang berarti ambil seperlunya, lalu kembalikan dengan hormat. Iya, selama hal itu kita pegang, sungai tidak akan pernah berubah. Tapi sekarang hidup makin cepat, hingga kita kadang lupa untuk berhenti. Adat bukanlah beban, tetapi penyangga hidup. Selama adat dijaga, kita dijaga oleh alam. Bila adat hanya disebut tapi tidak dijalani, sama saja kita membuat malapetaka. Pak, bagaimana ini Pak? Keuangan kita mulai sempit karena kebutuhan hidup semakin banyak. Ingat Pak, kita sudah punya anak. Bersabarlah, Bu. Bapak sedang berusaha. Berusaha terus yang Bapak bilang. Ini antara hidup dan mati kelaparan. Saya tidak mau tahu Pak. Bapak harus cari kerja yang mencukupi kebutuhan. Aku lagi bingung. Keuanganku seret. Pengeluaran keluargaku sangat banyak. Aku juga. Ibuku sakit-sakitan dan aku tidak punya pegangan uang untuk membeli obat. Apalah dayaku, orang tuaku telah tiada. Jadi, aku yang menanggung kebutuhan hidup adikku. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan istriku saja sudah tidak cukup. Keuangan bisa saja membunuh kehidupan keluarga kita. Kan Sungai Bejo banyak ikan dan pohon yang tumbuh di sekitar sungai. Bagaimana kalau kita ambil dan menjualnya saja di pasar desa sebelah? Di sebelah kan tidak ada ikan dan kayu seperti yang ada di sungai ini. Bukannya itu dilarang. Kan kita hanya boleh mengambil untuk kecukupan kita. Kalau kita serakah, bukannya alam akan murka. Sudahlah Baso, itu hanya cerita yang dibuat-buat saja. Kau mau hidup atau tidak? Pikirkan istri dan adikmu. Tapi yang dibilang Ambo ada benarnya. Kan itu hanya cerita orang lama. Dan aku tidak pernah melihat hal itu terjadi di depan mataku sendiri. Aku ragu. Sudahlah Baso, tidak usah dipikirkan. Toh, kita melakukan ini untuk hidup kita. Baiklah kalau begitu. Aku mau. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengambil ikan dan kayu untuk dijual puang. Bukannya tidak boleh. Kalian tidak ingat hukum adat yang ada di Sungai Bejo? Anggala si patokong. Itu cuma cerita orang dulu, Mas Sapi. Apa kalian sadar dengan yang kalian lakukan? Kalian telah melampaui batas yang telah diwariskan leluhur. Air ini bukan untuk diambil tanpa henti. Juga dengan pohon yang kalian tebang secara terus-terusan. Tapi beberapa orang mulai meragukan adat. Apakah itu benar-benar penting? Mas Sapi berbicara bukan untuk menakut-nakuti. Adat adalah penjaga keseimbangan. Jika dilanggar, maka akan membawa dampak yang sangat buruk. Jika kalian tidak mau mendengarkan nasihat kami, lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Air menjadi keruh. Ikan hilang. Aku takut. Jangan mengada-ngada. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Ini juga untuk kelanjutan hidup kita kok. Benar. Jangan takut kalau masih ingin hidup.
Aku jadi kepikiran dengan perkataan Mas Api tadi. Tidak usah dipikirkan. Daripada keluarga kita yang tidak makan, lebih baik manfaatkan saja yang sudah ada. Oh, alam sudah berikan. Tapi Mas Api ada benarnya. Setelah aku memperhatikan sekitaran sungai, ternyata sudah tidak seasri dulu lagi. Ah, sudahlah. Tidak usah dibahas lagi. Itu cuma cerita lama. Paling si Mas Api mau menguasai hasil alam ini sendiri. Makanya kita dilarang terus. Tapi Sudah. Ayo lanjut kerja. Mas Api, wajahmu pucat sekali. Sungai. Tidak bernafas seperti dulu lagi. Patiwi alam purang masapi pamatua lino rito nangi lino mapasiti najatau aja tak salah gau rilino madacengi Patiwi alam kurang masapi pamatuang lino rito nangi lino mapasiti najatau aja tak salah